Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kita tentang Microsoft Word. Saya akan mencoba membuat satu panduan tentang membuat pengetikan suatu lembar kata pengantar di Microsoft Word. Materi ini kita coba menyambung materi yang sebelumnya. Kita coba buka di kemarin ada file yang kita simpan. Kita klik open, kita bisa klik file lalu open, atau kalau misalnya ada di recent bekas yang kemarin kita bisa menggunakan di sini. Tapi saya menganggap ini tidak ada recent, kita menggunakan open. Kita cari di mana tempat kita menyimpan file yang sebelumnya. eh, Kemarin kita simpan kalau tidak salah ini ada N, terus kita cari ini ada namanya tugas latihan 01, terus kita open. Nah, ini adalah yang kemarin kita buat. Sekarang kita sambung kembali dengan membuat misalnya di lembar kedua, yaitu kata pengantar. Untuk pindah ke halaman berikutnya kita bisa menggunakan Ctrl Enter, menggunakan Ctrl Enter, atau kita bisa menggunakan Insert Page Break. Di sini ada page break, sehingga ketika kita insert page break ini kita akan pindah ke halaman berikutnya, ya, next page. Ya. Jadi kita menggunakan saja Ctrl Enter. Nah, di sini kita langsung pindah ke lembar berikutnya. Kita balikan dulu normal. Biasanya dalam pengetikan itu biasanya tidak terlalu besar hurufnya. Mungkin paling untuk judul kita cukup besar 14 saja. Terus kita tuliskan judulnya. Ini ada kebetulan ada setting stop position yang kemarin kita buat untuk membuat batas pengetikan nama kelas dan sebagainya ini. Nah, ini masih muncul di sini. Untuk menghilangkan ini kita bisa menggunakan klik double di sini atau klik menu tampilan untuk menampilkan tabnya, atau kita cukup klik double saja di sini, klik dua kali dengan mouse, terus muncul tab stop positionnya. Di sini kita clear semuanya, clear all, terus kita okekan, maka seluruh pengaturan tab stop positionnya akan hilang. Berikutnya yaitu kita masuk ke, saya kurangi dulu biar tidak terlalu beban nanti hasil rekamnya. Kita buat judul misalnya di sini adalah kata pengantar. Kita buat dengan huruf besar semua, kata pengantar. Nah, mungkin kata pengantarnya kita akan menggunakan jenis huruf yang berbeda. Kalau yang sebelumnya saya tidak mengatur jenis huruf. Saat hari ini kita akan menggunakan merubah jenis hurufnya atau nama jenis hurufnya, font name-nya, jenis hurufnya kita menggunakan standar yang lama yaitu Times New Roman. Ukurannya 14 dan cetak tebal. Terus kita enter kasih jarak dua kali enter. Nah, hari ini kita akan belajar mengatur lebar paragraf. Ini masih tetap 10, saya bikin menjadi 0. Terus tetapi di sini saya rubah spasinya menjadi 1,5 spasi. Jadi jarak antar tulisannya satu baris dengan baris berikutnya jadi 1,5 spasi. Nah, di dalam pengetikan kata pengantar ini mungkin untuk biar cepat hasilnya saya tidak menggunakan teks yang berisi kata pengantar yang sebenarnya. Jadi saya hanya membuat satu sampel ketikan paragraf yang intinya adalah format dari pengetikan itu sendiri. Saya balikkan ini ke rata kanan kiri atau justified. Di justified ini yang jadi rata ke sebelah kiri. Nah, ketika dia rata ke kiri dan juga rata kanan, nanti ketika dilihat nanti terlihat ketika setelah ketikanya penuh. Saya ketik terlebih dahulu. Misalnya dengan saya tuliskan dengan lupa. Ini kebetulan ukuran hurufnya belum diatur tadi, wallnya masih tetap cetak tebal. Saya kurangi, ukurannya bisa dari sini menjadi 12 atau bisa menggunakan ini ya, pengaturan ini. Misalnya saya buat dengan puji, syukur, dan seterusnya. Teks saya copy dan paste agar isi paragraf cepat penuh. Saya tidak. Nah, jadi dalam praktek saya hanya mengetikkan satu satu kalimat terus saya copy paste. Tujuannya apa? Saya ingin membuat teks paragraf yang
cepat saja. Terus ini sudah satu paragraf saya anggap. Terus biar paragrafnya yang berikutnya saya copy lagi paragraf yang ini juga saya blok. Yang blok ini bisa menggunakan mouse. Saya contohkan dengan mouse, tarik ke sini atau dengan kursor, terus tekan shift dan tanda panah ke kanan atau langsung ke bawah biar cepat, ya. Atau menggunakan tambah lagi kontrol agar teksnya kita lebih cepat mengcopy. Jadi teksnya kita copy. Kalau kita menekan tombol kontrol di keyboard. Oke, kita sambung lagi nih. Jadi setelah paragraf ini saya blok, saya copy atau kita menggunakan ini saja. Di atas ini ada copy. Terus saya pilih enter dan paste. Jadi sehingga tiap paragrafnya saya ini diktannya sudah 4 paragraf. Nah, sekarang kita mengatur paragrafnya. Nah, paragraf ini kalau kita ingin masuk dalam satu paragraf biasanya ada batas di sini berapa baris. Misalnya kita bikin 1,5 cm. Maka paragrafnya masuk 1,5 cm. Sebenarnya pengaturan paragraf bisa saja menggunakan tombol tab ya. Jika saya backspace tadi, kemudian balik lagi, tekan tombol tab di keyboard sehingga dia menjadi 1/4 cm ya ini ya, 1/4 cm. Ini standarnya dari komputer biasanya ya. Nah, maka dia sudah membentuk paragraf. Terus yang bagian bawah, saya enter lagi untuk jarak tanda tangan. Tanda tangan saya menggunakan pengaturan tambahan yaitu tab stop position juga, tapi menggunakan namanya center tab. Di sini di sudut kiri atas ada sebelah sini ada muncul laptop. Saya klik satu kali lagi. Ini munculnya adalah center tab. Nah, ketika sudah diklik center tab, saya klik di star ini saya letakkan misalnya di 11 cm tanda center tabnya sehingga teks ketika kita tekan tombol tab di keyboard ini teks kursornya langsung berada di posisi tab stop position center tab. Apa gunanya ketika kita mengetikkan misalnya Palembang terus tanggal hari ini misalnya tanggal tulisan tanggal 12 Oktober 2000 eh, saya bikin 10 Oktober 2023. Saya enter lagi, saya buat lagi tombol tab nulis misalnya ya, saya buat seperti itu. Nah, secara otomatis yang atas dan bagian bawah ini sama center, secara otomatis center. Jadi kalaupun misalnya saya tambahkan tambah lagi penulis penulis teks, saya misalnya tambahkan teks, misalnya ini tentu saja, maka dia tidak mempengaruhi centernya, posisinya tetap center sehingga ketika kita print, saya print preview, coba print preview kan, dia tetap tidak terpengaruh sama sekali. Itulah cara membuat kata pengantar. Inilah materi yang berikutnya. Nah, ini karena sudah ada nama filenya, ada latihan, saya tinggal tekan tombol Shift. Jadi tidak mau lagi menyimpan nama file yang baru dan selesai. Itu saja materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.